Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita disebabkan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbesar nikmat yang sebabnya Rasulullah itu nikmat iman dan nikmat Islam ini. Orang yang iman disiapkan oleh Allah istana-istana dari emas, dari intan. Nabi mengatakan nanti di surga ada istana yang terbuat dari batu lu'lu'. Di dalamnya ada 70 ruangan yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Di dalam ruangan-ruangan, setiap ruangan tadi ada 70 kamar-kamar yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau. Setiap kamar disediakan oleh Allah 70 dipan. Setiap dipan disediakan oleh Allah 70 kasur. Dan setiap kasur ada satu bidadari yang telah menunggu suaminya di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi katakan seumpama bidadari surga ini meludah di 7 lautan dunia, lakanat tilkal awkhur ahla minal asal, maka 7 lautan tadi akan lebih manis daripada manisnya madu. Ini sekali ludahnya seorang bidadari meludah di 7 lautan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan seumpama bajunya ahli surga ini dipakai oleh ahli dunia, maka orang-orang yang melihat ketika itu matanya akan buta ketika itu juga, akan pingsan, tidak akan kuat melihat bajunya ahli surga ini kalau matanya ini tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di surga dialirkan sungai-sungai dari madu, dari susu, yang mana di pinggir sungai-sungai tadi disediakan kursi-kursi sofa. Ada satu tenda yang terbuat dari batu berwarna putih. Di dalamnya telah digelar permadani-permadani warna hijau, warna merah. Di sana ada mimbar-mimbar yang terbuat dari batu yang berwarna merah. Tengah-tengah ahli surga ini sedang bergembira, tiba-tiba datang sinar yang begitu terang sekali sampai seluruh pintu surga ini terang benderang. Maka ahli surga ini langsung semua tersungkur sujud semuanya. Mereka mengira sinar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa, wahai ahli surga, sinar yang kamu kira sinar dari aku itu bukanlah dari aku. Sinar tadi adalah sinar yang keluar dari mulutnya seorang bidadari yang sedang tersenyum di depan suaminya. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, sebenarnya saya ini mau ngurangi sedikit amal saya itu. Ya kalau malam mau tidur, pagi ngantuk-ngantuk, ya sebenarnya saya seperti itu pengennya. Tapi ketika saya mengingat bagaimana janji-janji, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang iman, saya ini nggak bisa tidur. Saya ini nggak bisa makan dengan nikmat, itu nggak bisa. Ini kalau orang membayangkan bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di surga ada satu pasar, tidak ada jual beli di sana. Di sana dipampang, disiapkan berbagai macam foto, berbagai macam gambar wajah. Maka ahli surga ketika senang memilih di antara wajahnya, langsung wajahnya berubah ketika itu juga. Sampai ke rumah istrinya bertanya, kamu siapa? Oh saya suami kamu. Kenapa tambah indah wajahnya, tambah tampan? Tiba-tiba istrinya pun wajahnya tambah cantik lagi. Pergi ke pasar tambah tampan lagi, istrinya tambah cantik lagi. Terus sampai puncaknya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Puncaknya kenikmatan ahli surga
yaitu diizinkan untuk melihat langsung kepada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setelah mereka melihat wajahnya, keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali ke surga seakan-akan nikmat surga itu hilang semua nikmatnya, saking indahnya. Ketika itu Allah akan membacakan Al-Quran, mendengar sendiri dari yang berfirman dengannya. Allah akan membacakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kenikmatan yang begitu nikmat, yang begitu indah semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita gembira lagi dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad ini. Dulu para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua keluar semua dari rumahnya menampakkan kegembiraan mereka. Mereka menjemput Rasulullah dengan mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Mereka mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', telah terbit bulan purnama kepada kami dari jalan thaniyatul wada'. Saking indahnya wajah Nabi, tampannya Rasulullah, keistimewaan tubuh beliau, sampai sahabat itu mengatakan tala'al badru, telah terbit bulan purnama. Kalau orang-orang ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadza illa malakun karim. Kalau orang-orang ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf, mereka tanpa sengaja memotong tangan-tangan mereka. Saking tampannya mereka mengatakan ma hadza basyara, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Tanpa sengaja mereka memotong tangan-tangan mereka. Tapi kalau orang melihat Rasulullah, bukan tanpa sengaja memotong tangan mereka, tapi mereka penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh kecintaan, bukan memotong tangannya, tapi mengorbankan leher-leher mereka demi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, saya lebih senang tubuh saya dicincang-cincang, leher saya dipotong, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena duri, kata mereka.